Ya, terima kasih untuk Ika yang sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini, supaya pelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan aman dan baik. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu ya anak-anak. Belan, hadir Ibu. Gisel, hadir Ibu. Ika, hadir Ibu. Ote, Ada Ibu. Nesta, hadir Ibu. Elvi, hadir Ibu. Ya baik, jadi semua hadir hari ini ya? Ya, Ibu. Semua sudah hadir hari ini. Tanya lagi, apa kalian sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap, Ibu. Sudah siap pelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk di materi kita hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pertemuan lalu? Masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa tadi? Prosedur. Pengertian dari teks prosedur itu apa tadi? Kemarin minggu lalu? Apa? Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau cara dalam membuat sesuatu. Jadi kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Sekarang kita akan masuk ke pertemuan kita hari ini tentang kompetensi dasar, yaitu apa? Menilai struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik tarian daerah dan cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, jadi KD-nya itu atau kompetensi dasarnya itu adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Jadi kita akan belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan. Jadi tujuannya itu ada berapa tujuan pelajaran? 2. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menelaah struktur teks prosedur secara benar. Yang kedua, Peserta didik dapat menguraikan aspek kebahasaan teks prosedur dengan ketat. nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adalah yang pertama, kalian dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Segala sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Ya, Alphonse. Baik. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan teratur. Ada yang lain lagi, Alphonse? Apa Ida? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang dan sistematis atau teratur Dalam melakukan sesuatu. Jadi baik teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertemuan kita hari ini tentang kompetensi dasarnya itu adalah apa? Flora, coba baca kompetensi dasar untuk pertemuan kita hari ini. menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat cenderamata, memperhatikan struktur unsur kebahasaan,
baik. Jadi materi kita hari ini atau kompetensi dasar kita hari ini tentang menyajikan rangkaian kegiatan dalam bentuk tes prosedur, memainkan alat musik dan membuat cendera mata dengan memperhatikan apa? Struktur dan kebahasaan secara lisan dan tulis. Ini apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan Pembelajaran. pembelajaran. Yang pertama apa, Elvi? Peserta didik dapat merancang gagasan kreatif dalam bentuk teks prosedur secara lisan dan tertulis. Yang kedua apa, Nesta? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama dapat merancang gagasan kreatif dalam bentuk teks prosedur secara lisan dan tulis. Yang kedua, kalian dapat menulis sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Sudah? Nah, berikut kita akan mencermati atau kita akan belajar tentang cara menyusun teks prosedur. Cara menyusun teks prosedur. Bagaimana kalian bisa menyusun teks prosedur? Nah, pasti ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama itu apa? Menentukan topik. Ya, baik, menentukan topik. Jadi, langkah yang pertama itu adalah kalian harus tentukan topik apa yang ingin kalian tulis. Kalau ini gambar apa? Gambar apa? Ini. Gambar orang lagi memiliki Gambar orang atau manusia. Dia sedang apa? Kebingungan atau sedang mengamati sesuatu. Jadi itu yang disebut apa? Langkah kedua yang disebut apa tadi? mengamati cara melakukan, membuat dan melakukan sesuatu terkait topik yang telah dituliskan. Nah, jadi langkah yang keduanya itu adalah mengamati cara melakukan atau membuat sesuatu. Sedang mengamati apa yang ingin dia buat atau apa yang ingin tulis dalam bentuk sebuah teks prosedur. Yang itu adalah langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Ini apa? Gambar apa? Orang belajar dan menulis. Anak-anak sedang belajar dan Menulis. Anak-anak sedang belajar dan menulis. Berarti langkah yang ketiga apa yang bisa kalian pikirkan? Itu tentang apa? Menuliskan tujuan teks prosedur. Ya, betul sekali. Jadi langkah yang ketiga itu adalah menuliskan sebuah teks prosedur. Jadi itu ada. Sekarang apa? Ini gambar
Mencatat. Gambar yang kelima adalah Mencatat. orang sedang Mencatat. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian pikirkan terhadap gambar tersebut? Mencatat alat dan bahan terkait dengan apa yang mau yang dibuat dalam teks prosedur. Ya, benar sekali. Mencatat alat dan bahan terkait dengan apa yang ingin ditulis dalam teks Prosedur. Pintar sekali ya, anak-anak. Jadi akan mencatat alat dan bahannya. Yang berikut. Ini apa lagi? Gambar apa juga? Mencatat. Sama juga mencatat. Mencatat. Berarti Mencatat apa? langkah-langkah secara sistematis. Mencatat langkah-langkahnya secara Sistematis. secara sistematis itu adalah secara Berurutan. berurutan mulai dari pertama hingga Terakhir. terakhir dalam sebuah teks Prosedur. Nah, sekarang yang paling terakhir itu adalah ini apa? Gambar apa? Menulis. Sedang Menulis. sedang menulis. Jadi semua dari topik, dari alat dan bahan, dari data, semua sudah diamati dengan baik, sudah dipikirkan dengan baik, dan sekarang dia akan menulisnya dalam bentuk sebuah teks prosedur. Menulisnya dalam sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Utuh. Jadi dia akan menuliskan dalam sebuah teks prosedur. Nah, menulisnya tentang apa saja? Mau cara membuat, cara melakukan, atau cara memainkan juga bisa. Sudah bisa mengerti langkah-langkah cara menulis teks prosedur? Sudah? Sudah. Sudah, Elvi? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah. Ada berapa tadi langkah dalam menulis teks prosedur? 7. Ada tuh? 7. Sekarang nanti gua akan berikan lembar tercampur kalian kerja. Kalian bisa? Bisa. Bisa kerjakan dengan baik? Bisa. Ya. Jadi kalian itu harus memperhatikan apanya? Ini yang harus diperhatikan dalam menulis teks prosedur itu yang pertama apa? Judul. Yang kedua? Tujuan. Yang ketiga? Bahan dan alat. Yang keempat? Langkah dan tahapan. Yang kelima? Penutup. Ya, baik. Jadi kalian sudah bisa mengerti dengan baik. Ada yang bertanya atau ada yang kurang mengerti tentang materi kita hari ini? Tidak. Sudah mau? Mengerti. Nah, sekarang kalian sudah mengerti dan sudah pahami dengan baik. Tugas kalian adalah sekarang kalian akan buat dalam bentuk kelompok. Buat dalam bentuk kelompok. Mulai kelompok pertama, nomor pertama, kedua, ketiga dalam bentuk satu kelompok. 4, 5, 6 satu kelompok, 7, 8, 9 satu kelompok, dan seterusnya. Ayo mulai dari hitung 1, 1. 2, 3, satu kelompok. Ayo 1, 2. 3. Ini kelompok ini di sini. Di sini ya. Kelompok 2 di sini.
membuat sebuah teks deskripsi ya. Topiknya bebas. Kalian mau menulis tentang apa atau melakukan apa bisa. Ini sudah. Nanti kita mulai ya. Ingat tulis nama-nama kelompok ya. Jadi langkah-langkah dalam membuat sebuah teks prosedur itu kalian sudah mengerti, dan hal yang perhatikan dalam menulis teks prosedur itu yang pertama apa? Tuh, harus ada tujuan. Yang kedua apa? Apa? Alat dan langkah-langkah, dan yang keempat itu adalah penutup. Ingat tulis nama kelompok. Cara membuat ini. Topiknya bebas ya. Belakang memilih tentang apa ini kalian tulis. Bagaimana kelompok 2 ada kenalan. Kelompok 1 adalah apa? Sudah paham dengan baik langkah-langkahnya ya? Kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasilnya di depannya. Bisa? Bisa. Bisa semua? Bisa. Ya.
paling terakhir itu apa? Yang paling terakhirnya itu adalah penutup. Jadi kalian sudah tahu itu semua. Kalian sudah bisa menulisnya dalam sebuah teks prosedur yang utuh atau yang baik dan benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan struktur dan penggunaan bahasa. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Jadi kalian bersama kelompoknya pikirkan dengan baik-baik apa yang kalian mau tulis. Ini sudah bagus. Benar. Sudah mengerti dengan baik. Ini juga bagus. Betul sekali anak-anakku. Semua pintar-pintar ya. Semua pada pintar-pintar, pintar menulis, pintar membuat teks prosedur. Rajin-rajin. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Ya, sudah. Kami kelompok 1. Sudah, Bu. Sudah kok? Sudah. Semua sudah? Sudah. Ada yang belum? Tunggu yang lain semua sudah baru? Kelompok, tiap kelompok presentasikan ya. Dari kelompok mana yang sudah? 1, Ibu. Ini 1, 2, 3. Bagaimana kelompok lain sudah? Sudah.
Sudah? Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi kelompok mana yang mau duluan? Kelompok kelompok 1. Ayo, silakan maju kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Semangat kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Membuat pisang goreng. Tujuan, pisang adalah salah satu makanan ringan yang banyak ditemui dan digemari di Indonesia. Pisang mengandung serat yang tinggi sehingga membantu meningkatkan resapan kenyang dan mengurangi tubuh. Alat dan bahan: pisang, tepung panir, air, terigu, selai donat dan mangkuk sendok. Langkah-langkah: kupas dan potong pisang sesuai selera, masukkan tepung terigu ke dalam mangkuk dan masukkan air terasa hingga campur merata. Celupkan irisan pisang ke dalam adonan, setelah itu dimasukkan ke dalam tepung panir sambil diratakan. Panaskan minyak goreng, lalu goreng pisang hingga matang berwarna coklat keemasan. Lalu angkat dan tiriskan. Penutup, selamat menikmati dan mencoba. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagaimana ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Tidak. Sudah bagus? Ya. Apa yang mereka tuliskan dalam teks prosedur? Judulnya tentang apa tadi? Cara menggoreng pisang goreng. Cara membuat pisang goreng. Cara membuat pisang Goreng. Cara membuat pisang goreng. Di sini ada apa? Ada tujuan, terus ada apa lagi? Alat dan bahan. Alat dan bahan juga ada. Ada apa? Langkah. Ada langkah-langkahnya itu sudah jelas tidak langkah-langkah. Sudah. Dan yang terakhir itu adalah ada penutup. Jadi itu adalah hasil kerja dari kelompok 1 tentang cara membuat Pisang goreng. cara membuat pisang goreng. Nah, sekian dari kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 anak-anak yang hebat. Nah, kelompok berikut. Kelompok berapa yang mau tampil? 2. Ya, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik kami adalah cara membuat jus mangga. Tujuan. Cara membuat apa? Jus mangga. Buah mangga adalah salah satu buah favorit banyak orang, suka karena rasanya manis dan kadang asam. Selain bisa dinikmati secara langsung. Alat dan bahan: alat, pisau, blender, dan gelas. Bahan: buah mangga yang sudah matang, kental manis secukupnya, air matang secukupnya, es batu, es sirup sesuai selera. Langkah-langkah: kupas dan potong-potong mangga. 1. Kupas dan potong-potong mangga. 2. Pasang mangkuk blender di atas, dudukan dengan tepat lalu blender. 3. Jika sudah halus, matikan blender. 4. Tuang ke dalam gelas. 5. Siap dinikmati. Penutup, selamat menikmati. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang membacakan hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Nah, sudah dengar apa yang mereka bacakan tadi? Sudah. Tentang apa mereka tulis?
biasa membuat jus mangga, jadi mereka akan menuliskan jus mangga. Bagaimana kalau untuk lain? Ada tanggapan atau ada yang kurang jelas? Ada apa Ika? Ucapannya terputus-putus dan tidak jelas. Ucapannya kalian tak tahu. Nah, kelompok kalian itu tidak jelas. Yang kurang jelas di bagian mana? Bisa membuat langkah-langkah Ibu. Oh, di bagian langkah-langkahnya. Coba baca ulang bagian langkah-langkahnya. Langkah-langkah: 1. Kupas dan potong-potong mangga. 2. Pasang mangkuk blender di atas dudukan dengan tepat lalu blender. 3. Jika sudah halus, matikan blender. 4. Tuang ke dalam gelas. 5. Siap dinikmati. Ya, baik. Jadi sudah jelas langkah-langkah dalam membuat jus mangga? Sudah Ibu. Sudah jelas kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Semua sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Jadi itu adalah hasil kerja dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Ya, kita kelompok 2 sudah menulis sebuah teks prosedur dengan baik dan benar dengan judul cara membuat jus mangga. Sekarang kelompok yang berikut. Ya, kita sambut kelompok berikut, kelompok 3. Tangan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik teks prosedur, cara membuat bubur manado. Tujuan: bubur manado menggunakan bahan dasar beras yang diberi tambahan sayuran yang menambahkan cita rasa. Alat dan bahan: nasi merah 400 gram, singkong cuci, kupas potong daging 200 gram, ubi ungu cuci, kupas potong daging 200 gram, serai digeprek 2 batang. Langkah-langkah: masukkan air 3-5 cm di permukaan beras dan telah dicuci berisi rebus hingga setengah matang. Masukkan potongan singkong, jagung, dan ubi jalar, rebus kembali sampai matang. Aduklah sampai bubur mengental. Masukkan 1 per 1 sayuran ke dalam bubur, masak terus sampai seluruhnya matang dan bubur cukup kental. Penutup, selamat mencoba. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa yang mereka tulis tadi? Cara membuat bubur manado. Judulnya tentang cara bubur manado. Ya, cara membuat bubur manado. Pasti rasanya enak. Bubur manado lebih enak daripada bubur NTT. Nah, bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Suaranya terputus-putus. Membaca langkah-langkah. Oh, suaranya kecil. Tidak jelas di bagian mana? Langkah-langkah. Tidak jelas di bagian langkah-langkah. Ayo coba baca ulang teman-teman yang lain di bagian langkah-langkah. Langkah-langkah: masukkan air 3-5 cm di permukaan beras yang telah dicuci bersih. Rebus hingga setengah matang. Masukkan potongan singkong, jagung, dan ubi jalar, rebus kembali sampai matang. Aduklah sampai bubur mengental. Masukkan 1 per 1 sayuran ke dalam bubur, masak terus sampai seluruhnya matang dan bubur cukup kental. Penutup, selamat mencoba. Terima kasih. Nah, sudah jelas toh? Sudah. Sudah jelas, suaranya juga jelas, langkah-langkahnya juga jelas. Jadi urutannya itu sesuai. Mulai dari pertama, kedua, dan hingga terakhir. Itu sudah sesuai dengan teks prosedur.
Bagaimana? Tidak ada lagi? Atau masih ada? Masih ada? Tidak. Pas. Nah, sekarang kita membuat kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya semula. Ya, baik. Baik anak-anakku. Sekarang kalian sudah bisa menulis tentang cara membuat sesuatu dengan baik dan benar. Kalian sudah bisa pahaminya dengan baik, mulai dari tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan, dan penutup. Jadi kalian sudah pahami, sudah tulis sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalian sudah pahami dengan baik, dan kiranya dari penjelasan atau dari materi yang tadi itu sudah jelaskan, ada yang ingin bertanya atau tentang apa yang sudah kita tulis tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak? Sudah jelas semua? Jelas. Sudah cukup jelas? Sudah. Kalian sudah mengerti dengan baik? Sudah. Tadi strukturnya itu ada berapa? 4. Yang pertama apa yang harus kalian tuliskan terlebih dahulu? Tujuan. Tujuan itu adalah Penjelasan. Kalau yang kedua itu apa? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang ketiganya itu apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah atau urutan dalam melakukan Sesuatu. Dan yang paling terakhir itu adalah apa? Penutup. Yang paling terakhir itu adalah penutup. Nah, jadi kalian sudah pahami, sudah bisa tulis. Sekarang cukup sampai di sini materi kita. Kita akan bertemu kembali di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang apa? Laporan hasil observasi. Jadi pertemuan berikut kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Jadi kalian pulang, kalian harus baca-baca apa itu laporan hasil observasi, pengertiannya itu apa, dan kita masuk di pertemuan berikut. Ibu tanya, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Jadi itu adalah pertemuan kita minggu depan. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ada yang kurang jelas? Jelas. Semua sudah jelas? Sudah. Nah, sampai ketemu kembali di pertemuan berikut ya. Ya, Bu. Ingat harus apa? Jaga kesehatan dengan baik ya. Ya, Bu. Pulang sampai di rumah harus kalian belajar karena sebagai anak sekolah hal yang paling utama itu adalah apa? Belajar. Kalian di rumah harus baca apa yang sudah guru berikan di sekolah. Kalian harus belajar dengan baik supaya kalian bisa pahami, tidak lupa dengan materi yang sudah Ibu berikan. Nah, sebelum kita berpisah, Ibu minta satu orang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Elvi.
Ya, terima kasih Alfi sudah memimpin doa untuk kita pulang. Silakan istirahat ya. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikut. Selamat siang anak-anak.